Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kenangawati. Saya peserta latihan dasar CPNS tahun 2021 dari kelompok 2 angkatan 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihad Solihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nensri Indriyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Yuni Ratnasari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afiah Hoyaningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi Suminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Komaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilianti Sari. Dalam video kali ini, kami akan mewawancarai 3 narasumber yang berbeda tentang pemahaman mereka mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Apa makna wawasan kebangsaan menurut Bapak? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang individu, cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, baik lingkungan di rumah, lingkungan di tempat tinggal, lingkungan di sekolah, yang lebih mengutamakan kepentingan kesatuan dan persatuan bangsa dibanding dengan kepentingan pribadi atau golongan. Seberapa penting wawasan kebangsaan dalam dunia pendidikan jika dikaitkan dengan profesi yang Bapak emban? Wawasan kebangsaan bagi kami yang kebetulan bekerja di lembaga pendidikan itu sangat penting. Mengapa penting? Karena wawasan kebangsaan itu bisa menjadi semacam pedoman, semacam acuan tentang bagaimana kami melaksanakan tugas di sini yang semata-mata tujuannya adalah demi kepentingan bangsa, ya. Karena kami di dunia sekolah, maka fokusnya adalah peserta didik, bagaimana menjadikan peserta didik itu sesuai dengan amanat undang-undang Sisdiknas di negara kita, yaitu siswa yang berkepribadian utuh, kemudian berjiwa Pancasila dan mandiri. Itu salah satunya. Apa saja implementasi kegiatan yang Bapak lakukan sebagai... Sebelum saya menjawab tentang implementasi bela negara di sini di sekolah kami, perlu dipahami dulu apa itu bela negara, ya. Bela negara itu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah suatu sikap, suatu perilaku yang menjiwai warga negara tentang kecintaannya terhadap bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Karena kami berada di dunia pendidikan, di lembaga sekolah, maka implementasi bela negara itu dapat kami lakukan dalam beberapa kegiatan, ya. Tidak, di sini bela negara itu bukan berarti perang, ya. Karena kami di sekolah, maka kami lebih mengimplementasikan bela negara itu kepada mendidik peserta didik melalui kegiatan-kegiatan di sini. Misalnya yang pertama upacara bendera, maka di sini tujuannya adalah untuk memupuk rasa nasionalisme peserta didik sehingga mereka lebih mencintai negaranya. Kemudian pramuka juga sama, ya, karena dalam dasar dharma itu ada poin cinta terhadap tanah air. Kemudian karena kami di Purwakarta ada beberapa program dari pemerintah Purwakarta, ya, yang berkaitan dengan pendidikan karakter, diantaranya adalah pendidikan anti korupsi. Nah, ini sangat penting juga kaitannya dengan bela negara, sebab korupsi itu bisa menjadi semacam ancaman bagi negara. Nah, dengan pendidikan anti korupsi diharapkan negara ini aman, terbebas dari korupsi. Kemudian yang kedua ada juga di Purwakarta itu 7 poin
artikan program istimewa. Salah satunya di hari Senin itu Ajeg Nusantara. Nah, di sini sama ya, di sini lebih memupuk jiwa nasionalisme, jiwa bela negara peserta didik. Kemudian ada juga program BSK Hema. Nah, itu juga sama, lebih ke kepedulian terhadap sesama yang bernasib kurang baik, yang bisa juga diartikan sebagai bela negara. Mungkin itu sebagian dari implementasi yang dapat kami jelaskan kaitannya dengan upaya penanaman atau implementasi bela negara di sekolah kami. Menurut Ibu sendiri, apa itu wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya pribadi, wawasan kebangsaan adalah itu merupakan cara pandang seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seberapa penting wawasan kebangsaan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, sangat penting sekali karena itu merupakan bisa menunjukkan jati diri seseorang dalam berkehidupan dan bernegara sebagai warga negara Indonesia. Apa kaitan pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara dalam mengatasi berbagai masalah yang ada saat ini? Ya, kalau memang saat ini kan sekarang tuh lagi musim pandemi. Jadi kaitannya ya dalam berbela negara ya sangat berkaitan sekali. Misalkan saya sebagai nakes ya bela negaranya misalkan dalam pandemi itu misalkan ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah Covid, mengatasi berpartisipasi dalam vaksinasi sehingga tercapai apa yang bangsa kita inginkan saat ini, yaitu bebas dari pandemi Covid. Menurut Ibu, apa saja nilai-nilai bela negara yang sudah diimplementasikan dalam profesi Anda sebagai perawat? Karena profesi sebagai perawat, ya nilai-nilai yang sudah saya implementasikan itu ya memang seperti itu ya, pelayanan kita melayani masyarakat dalam segi kesehatan, misalkan melayani dalam gedung dan di luar gedung. Contoh pelayanan kesehatan pasien yang berobat ke puskesmas, atau kita pelayanan kesehatan di luar gedung, misalkan kunjungan rumah atau home care. Nah, itu yang biasa kita lakukan sehari-hari. Terus yang keduanya mungkin dalam musim pandemi ini kita bisa berupa ikut sebagai Satgas Covid, sebagai tim vaksinator dan lain sebagainya. Pokoknya khusus dalam masalah pelayanan kesehatan itu yang sudah kita implementasikan selama ini, baik dari dulu mulai kerja sampai saat ini, ya itu pelayanan khususnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat baik dalam gedung maupun di luar gedung. Menurut Ade sebagai mahasiswa, apa itu wawasan kebangsaan? Menurut saya wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Ade, seberapa penting wawasan kebangsaan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Kalau menurut saya sangat penting, karena wawasan kebangsaan menjadi salah satu pilar keberhasilan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sebagai masyarakat harus ikut serta dalam merawat dan menjaga keutuhan bangsa. Apa saja nilai-nilai bela negara yang sudah diimplementasikan dalam profesi Ade sebagai mahasiswa? Belajar dengan rajin, tidak menyebarkan hoax, mencintai produk Indonesia, berprestasi, mengharumkan nama bangsa, dan masih banyak lagi. Menurut Ade, apa kaitan pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara dalam mengatasi berbagai masalah yang ada saat ini? Lebih kesadaran diri kita untuk senantiasa menjaga prokes dimanapun dan kapanpun. Dari hasil interview 3 narasumber yang berprofesi sebagai kepala sekolah, tenaga kesehatan, dan mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa
Wawasan kebangsaan sangat penting untuk dimiliki dan dipahami oleh semua kalangan masyarakat, karena itu merupakan bentuk awal cinta negara. Aksi bela negara dapat dilakukan oleh semua profesi dan semua kalangan, baik dari hal yang sederhana maupun sampai hal yang kompleks. Begitu juga dengan upaya bela negara harus dilakukan oleh semua profesi dan semua lapisan masyarakat. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan bela negara dalam sehari-hari. Contohnya seperti mencerdaskan anak bangsa serta memupuk rasa nasionalisme peserta didik, menumbuhkan karakter anak bangsa dengan adanya program pendidikan karakter, yaitu 7 Poe Atikan, serta Bias Kaheman yang ada di Purwakarta.